Seorang polisi sombong menghina dan menyiram wanita lusuh dengan air comberan, tanpa tahu siapa wanita itu sebenarnya. Hujan baru saja reda di sudut kota yang mulai tenggelam dalam remang senja. Ganggang sempit dipenuhi genangan air kotor, bercampur lumpur dan bau menyengat dari comberan yang meluap. Di tengah jalanan becek itu, seorang wanita berpakaian lusuh duduk bersandar di tembok usang. Wajahnya tertutup sebagian oleh tudung jaket yang sudah belel. Tatapannya kosong menatap aspal yang mulai mengering. Sementara beberapa orang yang lewat memilih menghindar, enggan bersinggungan dengannya. Dari kejauhan, suara deru motor patroli terdengar memecah kesunyian. Bribtu Adi, seorang polisi muda yang baru beberapa bulan bertugas di daerah ini, melaju dengan kecepatan santai bersama dua rekannya. Mereka tertawa-tawa, menikmati sore yang tampaknya akan menjadi rutinitas biasa. Namun, tawanya terhenti ketika ia melihat sosok wanita lusuh yang duduk tanpa ekspresi di pinggir jalan. Matanya menyipit, penuh rasa curiga dan jijik. "Hei, kamu, ngapain duduk di situ?" teriak Adi sambil turun dari motornya. Kedua rekannya ikut turun, berdiri di belakangnya dengan tatapan mengejek. Wanita itu tak bergeming, hanya menoleh sekilas sebelum kembali menatap tanah. Hal itu semakin memancing amarah Adi. Ia melangkah mendekat dengan tangan bertolak pinggang, menatapnya dengan hinaan tersirat di matanya. "Jangan-jangan maling atau pengedar narkoba yang lagi ngumpet, ya?" katanya. Suaranya sengaja diperkeras agar orang-orang di sekitar mendengar. Beberapa warga mulai berhenti, melirik ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Namun, wanita itu tetap diam, seakan tak terpengaruh oleh tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Kesal karena tak mendapat respons, Adi menggeram. "Kalau kamu mau minta-minta, jangan di sini. Ganggu pemandangan saja." Dengan langkah lebar, ia mencari sesuatu di sekitar, hingga matanya tertuju pada ember berisi air hitam pekat yang diduga berasal dari comberan. Tanpa berpikir panjang, ia meraih ember itu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Seketika, jeritan tertahan terdengar dari orang-orang yang menyaksikan. Air comberan kotor itu jatuh tepat mengenai tubuh wanita itu, membasahi jaket lusuhnya, meresap ke dalam pakaian dan rambutnya. Bau busuk langsung menyebar, membuat beberapa orang yang menonton mundur sambil menutup hidung. Rekan-rekan Adi tertawa terbahak-bahak, merasa puas dengan pertunjukan kecil yang baru saja mereka saksikan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya berteriak atau menangis, wanita itu justru perlahan bangkit dari duduknya. Matanya yang tersembunyi di balik tudung jaket kini menatap lurus ke arah Bribtu Adi. Senyum kecil, nyaris seperti seringai sinis, menghiasi wajahnya. Sorot matanya tajam, begitu menusuk hingga membuat Adi, untuk pertama kalinya, merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah, tapi ia belum tahu apa. Menarik, gumam wanita itu pelan, sebelum berbalik dan melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Suaranya tenang, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk meninggalkan pertanyaan yang menggantung di kepala Adi. Sementara itu, di kejauhan, seseorang diam-diam merekam kejadian itu dengan ponselnya. Sebuah awal yang tak diduga akan menjadi pukulan keras bagi kesombongan Bribtu Adi di hari-hari mendatang. Malam mulai menjelang ketika Bribtu Adi tiba di kantor polisi dengan senyum kemenangan. Ia masih teringat ekspresi wanita lusuh tadi, atau lebih tepatnya, kurangnya ekspresi dari wanita itu. Bukannya menangis atau marah, wanita itu justru pergi dengan tenang, meninggalkan perasaan aneh di hatinya. Tapi Adi menepis rasa tak nyaman itu. Baginya, wanita itu hanyalah pengganggu yang pantas diperlakukan seperti sampah. Saat ia memasuki kantor, suasana di sana tampak lebih serius dari biasanya. Beberapa perwira senior berkumpul di aula utama. Wajah mereka penuh perhatian. Di tengah ruangan, Kapten Rendra,
Komandan mereka yang dikenal tegas namun bijaksana, berdiri dengan tangan bersedekap. Semua anggota berkumpul. Kita kedatangan tamu penting malam ini. Suaranya menggema, membuat semua petugas segera bergerak mendekat. Adi berdiri di barisan belakang, masih dengan sikap santai. Ia melirik rekan-rekannya yang mulai berbisik-bisik. Seorang intelijen dari kepolisian pusat dikabarkan akan bergabung dalam operasi besar untuk membongkar jaringan narkoba yang selama ini sulit diungkap. Rumor yang beredar menyebut bahwa bandar besar berada di sekitar wilayah tugas mereka, dan kemungkinan ada oknum dalam yang terlibat. Langkah sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer, menggantikan suara bisikan yang perlahan mereda. Semua mata kini tertuju pada sosok yang baru saja melangkah masuk ke dalam aula. Seorang wanita berdiri dengan penuh wibawa, mengenakan seragam dinas dengan pangkat yang tak bisa dianggap remeh. Rambutnya yang sempat tertutup jaket lusuh kini ditata rapi, memperjelas wajahnya yang tajam dan elegan. Bribtu Adi merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. Kakinya mendadak terasa lemas saat mengenali sosok itu. Wanita yang tadi siang ia hina, ia tuduh sebagai pengemis, bahkan ia siram dengan air comberan, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang perwira tinggi kepolisian. Bibirnya terbuka, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Kapten Rendra melirik ke arah Adi sekilas sebelum kembali berbicara. "Perkenalkan, ini Kompol Intan Prameswari, salah satu intel terbaik yang akan memimpin operasi kita. Mulai hari ini, beliau akan bekerja sama dengan kita semua untuk menuntaskan kasus ini." Kompol Intan melangkah maju dengan penuh percaya diri. Matanya menyapu seluruh ruangan, seolah menilai satu persatu anggota yang ada di depannya. Saat pandangannya akhirnya bertemu dengan Adi, senyum kecil tersungging di bibirnya. Bukan senyum ramah, tapi lebih seperti ekspresi seseorang yang baru saja menemukan hal yang menarik untuk dimainkan. "Senang bertemu dengan kalian semua," ucapnya dengan suara tenang namun berwibawa. "Saya harap bisa bekerja sama dengan baik." Lalu, ia berhenti sebentar, mengalihkan tatapannya langsung ke arah Adi yang masih terpaku di tempatnya. Terutama dengan anggota yang punya pendekatan unik dalam menangani masyarakat. Seisi ruangan hening selama beberapa detik sebelum beberapa petugas mulai melirik ke arah Adi, lalu berbisik-bisik. Ada yang menahan tawa, ada yang sekadar mengangkat alis, sementara sebagian hanya menatap penasaran. Adi merasa wajahnya mendadak panas. Ia tahu persis apa maksud dari kata-kata itu. Ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh rekan-rekannya. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi Adi selain menyadari bahwa wanita yang baru saja ia hina, kini bukan hanya memiliki pangkat lebih tinggi darinya, tapi juga berkuasa atas nasibnya dalam operasi mendatang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bribtu Adi ingin menghilang dari muka bumi. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti, ini baru permulaan dari hukuman yang lebih besar. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi Bribtu Adi. Setelah perkenalan Kompol Intan yang penuh kejutan, ia merasa setiap tatapan di kantor polisi seakan menyudutkannya. Rekan-rekannya mulai berbisik-bisik di belakangnya, beberapa menahan tawa, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala seolah tak percaya dengan kebodohannya. Ia, seorang polisi yang selalu merasa paling berkuasa di jalanan, kini harus menelan kenyataan pahit bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan seorang intel tinggi. Adi mencoba menghindari perhatian dengan tetap sibuk di mejanya, berpura-pura membaca laporan yang sebenarnya tak ia pahami sama sekali. Namun, bisikan-bisikan itu semakin jelas. "Kasihan sekali, si Adi. Baru tahu kan, jangan asal meremehkan orang," ucap seorang petugas sambil tertawa pelan. "Siram air comberan ke intelijen? Itu level kesalahan yang gak bisa ditebus, bro." Jari-jari Adi mengepal kuat, wajahnya memanas. Ia ingin membela diri,
Ingin mengatakan bahwa ia tak tahu siapa wanita itu sebenarnya. Tapi untuk apa? Bahkan jika ia bicara, itu hanya akan semakin mempermalukannya. Tidak ada yang akan peduli pada pembelaannya. Yang ada, mereka akan terus menertawakannya. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah tawa para rekan kerjanya, melainkan tatapan Kompol Intan yang begitu tajam namun tenang. Wanita itu tidak pernah menghinanya secara langsung, tidak membalas dengan amarah atau membentaknya di depan semua orang. Justru karena sikapnya yang begitu tenang dan profesional, Adi merasa semakin terpojok. Itu lebih menyakitkan daripada dihukum secara langsung. Pagi berikutnya, suasana kantor sedikit lebih normal, tetapi Adi masih merasa seperti bayang-bayang ejekan terus mengikutinya. Ia berharap bisa menghindari Kompol Intan selama mungkin, tapi takdir berkata lain. Saat ia sedang bersiap keluar untuk patroli, suara lembut namun tegas menghentikan langkahnya. "Bribtu Adi, bisa ikut saya sebentar?" Adi menelan ludah. Ia berbalik dengan enggan dan menemukan Kompol Intan berdiri di depannya dengan ekspresi netral. Tidak ada kemarahan, tidak ada hinaan, hanya tatapan yang sulit ditebak. "Ada sesuatu yang ingin saya bahas dengan Anda," lanjutnya. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah menuju ruang briefing. Adi tak punya pilihan selain mengikutinya. Di dalam ruangan, Kompol Intan menyilangkan tangan di dadanya, menatapnya dengan tenang. "Saya tidak ingin membahas kejadian kemarin," katanya langsung ke pokok permasalahan. "Saya di sini bukan untuk mempermalukan Anda lebih jauh. Meskipun jujur, saya tak butuh usaha untuk itu." Adi mengernyit, merasa tersengat oleh sindiran halus itu. Ia menunduk sedikit, tidak berani membalas. "Saya hanya ingin Anda tahu satu hal, Bribtu," lanjut Intan. "Dalam tugas kita sebagai polisi, menilai orang hanya dari penampilannya adalah kesalahan besar. Hari itu, Anda menilai saya sebagai seseorang yang hina, padahal kenyataannya berbeda. Tapi bagaimana kalau itu terjadi dalam kasus lain? Bagaimana jika Anda salah menilai seorang tersangka atau saksi hanya karena penampilan mereka? Kesalahan kecil seperti itu bisa berakibat fatal dalam penyelidikan." Adi tidak bisa menjawab. Ia tahu wanita di hadapannya benar. Ia bukan hanya telah mempermalukan dirinya sendiri, tapi juga menunjukkan betapa dangkal cara berpikirnya sebagai seorang polisi. "Saya tidak minta Anda untuk suka pada saya, atau bahkan menghormati saya. Saya hanya minta satu hal." Kompol Intan mendekat, menatapnya lebih dalam. "Belajarlah dari kesalahan ini." Ada jeda panjang sebelum akhirnya Adi mengangguk pelan. Ia merasa harga dirinya telah hancur berkeping-keping, tetapi di saat yang sama, ia menyadari sesuatu. Ini bukan hanya tentang rasa malu. Ini adalah pelajaran yang harus ia terima jika ingin menjadi polisi yang lebih baik. Saat Kompol Intan berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, Adi berdiri diam di tempatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa penghinaan bukanlah sesuatu yang harus ia balas dengan amarah, tetapi sesuatu yang harus ia jadikan cermin untuk memperbaiki diri. Malam itu, udara di markas polisi terasa lebih tegang dari biasanya. Semua petugas sibuk mempersiapkan peralatan dan strategi untuk operasi besar yang akan dilakukan malam ini. Bribtu Adi duduk diam di sudut ruangan, mendengarkan arahan yang diberikan oleh Kompol Intan. Meski masih merasa malu dengan kejadian sebelumnya, ia mulai melihat wanita itu dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai sosok yang mempermalukannya, melainkan sebagai polisi yang benar-benar profesional dan jauh lebih berpengalaman darinya. Laporan Intel menyebutkan bahwa transaksi narkoba akan berlangsung di gudang kosong dekat pelabuhan, kata Intan, suaranya tegas dan penuh keyakinan. "Kita akan menyergap mereka di sana. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Saya ingin semua anggota fokus dan disiplin." "Jelas." "Siap,
"Komandan!" Suara para petugas menggema serempak, termasuk Adi yang akhirnya mulai mengesampingkan ego dan ikut serius dalam misi ini. Ketika mereka bergerak menuju lokasi penyergapan, Adi tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam operasi sebesar ini. Sebelumnya, tugasnya hanya patroli biasa, menangkap pencopet atau membubarkan keributan kecil. Namun, malam ini berbeda. Mereka akan menghadapi jaringan narkoba yang berbahaya, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sesampainya di dekat lokasi, tim polisi mulai mengambil posisi masing-masing. Gudang tua itu tampak gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh beberapa lampu redup di sudut-sudutnya. Dari kejauhan, Adi bisa melihat beberapa pria bersenjata berjaga di depan pintu, berbicara melalui radio mereka. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Adi, kau ikut dengan saya," kata Kompol Intan tiba-tiba, membuatnya tersentak. Ia menoleh dan melihat wanita itu mengenakan perlengkapan taktis lengkap. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya. "Kita akan masuk dari sisi belakang." Tanpa banyak bicara, Adi mengangguk dan mengikuti Intan serta beberapa petugas lainnya ke arah belakang gudang. Mereka bergerak dengan hati-hati, memanfaatkan bayangan untuk menghindari perhatian penjaga. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Adi, tetapi ia terus berusaha fokus. Saat mereka mencapai pintu belakang, Intan memberi isyarat dengan tangannya. Hitungan ketiga, "Kita masuk." Napas Adi semakin berat. Ia bisa merasakan detak jantungnya di telinga. Ini adalah momen penentu. Kesalahan sedikit saja bisa membuat mereka dalam bahaya. 1, 2, 3. Pintu belakang didobrak dengan keras, dan tim langsung masuk dengan senjata terangkat. Teriakan perintah terdengar, disusul suara tembakan yang menggema di dalam gudang. Kekacauan pun pecah. Adi ikut bergerak, menodongkan senjatanya ke arah salah satu bandar yang mencoba melarikan diri. Tubuhnya menegang, tetapi tangannya tetap stabil. Untuk pertama kalinya, ia merasakan adrenalin sesungguhnya dalam tugasnya sebagai polisi. Di tengah baku tembak yang semakin intens, Adi melirik ke arah Intan yang dengan sigap menunduk dan berlindung di balik peti kayu, lalu memberikan aba-aba kepada timnya. Wanita itu bukan hanya cerdas, tetapi juga benar-benar pemberani. Saat itu, Adi menyadari satu hal, ia tidak hanya harus menghormatinya, tetapi juga belajar banyak darinya. Ini bukan hanya sekadar operasi biasa. Ini adalah momen yang akan mengubahnya selamanya. Suara tembakan mulai mereda, menyisakan erangan para penjahat yang berhasil dilumpuhkan. Gudang tua itu kini dipenuhi polisi yang mengamankan lokasi, sementara beberapa bandar narkoba tergeletak dengan tangan di borgol. Bribtu Adi masih berdiri dengan napas tersengal. Tangannya sedikit gemetar setelah aksi yang baru saja ia lalui. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi berbahaya seperti ini, dan ia tahu betapa tipisnya batas antara hidup dan mati di dunia nyata. Di tengah kepulan asap dan suara radio yang berderak, Kompol Intan berdiri tegap, memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Matanya tajam, penuh perhitungan, tapi tetap tenang seperti biasa. Tak jauh darinya, Bribtu Adi memperhatikannya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kepolisian bukan hanya tentang seragam dan kekuasaan, tapi tentang keberanian, kecerdasan, dan rasa tanggung jawab. Saat semua tersangka telah diamankan, Intan mendekati Adi. "Kerja bagus," katanya singkat. Tapi ada nada penghargaan dalam suaranya. Adi menatapnya, sedikit terkejut. Itu adalah pujian pertama yang keluar dari mulut wanita itu untuknya. "Tapi kau masih kaku saat penyergapan," lanjutnya dengan senyum tipis. "Kau perlu banyak latihan." Adi mengangguk. Dulu, ia mungkin akan membalas dengan kesombongan.
Tapi kini ia tahu bahwa wanita di hadapannya jauh lebih berpengalaman darinya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai musuh atau sosok yang mempermalukannya, melainkan sebagai mentor yang layak dihormati. Saat mereka keluar dari gudang, Adi melirik langit yang mulai terang. Operasi ini tidak hanya membongkar jaringan narkoba, tapi juga mengubah cara pandangnya terhadap pekerjaannya sendiri. Ia belajar bahwa menjadi polisi bukan hanya tentang menangkap orang, tetapi juga memahami siapa yang mereka layani dan bagaimana bertindak dengan bijak. Sebelum pergi, Intan berhenti sejenak dan menatapnya. Semoga setelah ini, kau berpikir dua kali sebelum menilai seseorang hanya dari penampilannya, katanya dengan nada ringan, tapi penuh makna. Adi tersenyum kecil, sedikit malu, tapi juga bangga. Percayalah, pelajaran itu sudah tertanam dalam otak saya, Komandan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa siap menjadi polisi yang lebih baik. Kita sering menilai seseorang hanya dari luarnya, tanpa benar-benar tahu siapa mereka sebenarnya. Kesombongan dan sikap meremehkan bisa menjadi bumerang yang mempermalukan diri sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap manusia layak diperlakukan dengan hormat, karena kita tak pernah tahu apa yang tersembunyi di balik penampilan mereka. Menjadi kuat bukan soal merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa bersikap bijak dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.